Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alia Sabila Muhtarami Bahama dengan NIM 098, Monika Aulia Muza dengan NIM 096, Dani Dwi Oktaviani dengan NIM 100, Lulu Alia dengan NIM 99, Haniati dengan NIM 97. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang abnormalitas daun pada tanaman Agathis robusta. Selamat menyaksikan. Ini adalah tanaman Agathis robusta, guys. Ini tumbuhan yang daunnya normal, seperti ini bentuknya. Dan ini adalah foto yang tidak normal. Agathis robusta atau Kauri Queensland adalah tumbuhan konifer purba dari famili Araucariaceae yang dapat tumbuh alami di Bismarck, Papua Nugini, dan Queensland. Pohon berumah satu ini dapat hidup lama, memiliki batang lurus hingga 50 meter dengan kulit kayu yang halus. Daun yang sehat pada tanaman ini ditandai dengan daunnya yang berwarna hijau cerah, bentuk dan ukuran yang seragam sesuai dengan stadia perkembangan, serta tidak menunjukkan adanya kerusakan atau kelainan. Abnormalitas daun ditandai dengan penyimpangan dari kondisi normal, meliputi perubahan warna, perubahan bentuk, munculnya bercak, pertumbuhan tidak sempurna, atau gugur prematur. Berdasarkan penelitian LIC 2015, daun Agathis robusta yang normal menunjukkan variasi morfologi yang khas tergantung pada fase pertumbuhan dan posisi pada tajuk. Pada individu dewasa, daun tersusun berhadapan hingga hampir terbentuk pusaran dengan bentuk mulai dari oblong hingga ovatus. Bentuk daunnya cenderung oblong lancet dengan ujung runcing, berukuran sekitar antara 6-7 kali 1-2 cm dan bertangkai pendek. Struktur daunnya yakni memiliki permukaan atas mengkilap dan bawahnya kusam serta tulang daun yang samar dan longitudinal. Seiring pertumbuhan, daun mengalami perubahan ukuran dan ketegasan struktur, namun tetap mempertahankan pola pertulangan sejajar yang mencerminkan efisiensi dalam penghantaran air dan nutrien. Namun, terdapat abnormalitas terhadap daun Agathis robusta yang ditemukan di belakang Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Salah satu daun tersebut menunjukkan struktur daun yang memperlihatkan abnormalitas pertumbuhan dan menyimpang dari pola umum. Struktur tersebut tampak mengalami modifikasi bentuk dengan morfologi yang berubah menjadi lebih membulat dan menebal, menyerupai struktur pembengkakan. Abnormalitas ini secara visual sangat kontras dibandingkan daun normal lainnya yang berbentuk eliptik memanjang dengan ukuran relatif seragam. Berdasarkan segi ukuran, daun tersebut secara signifikan lebih kecil dibandingkan daun normal di sekitarnya dan tidak mengalami perkembangan bentuk elips yang normal. Letak pertumbuhan struktur ini berada pada posisi yang sama dengan daun normal, yakni di ketiak daun atau simpul batang. Artinya bahwa organ ini berasal dari jaringan daun itu sendiri dan bukan merupakan organ asing atau ektopik. Warna permukaan tetap hijau segar serupa dengan daun sehat lainnya yang menunjukkan bahwa struktur tersebut masih memiliki aktivitas metabolik dan tidak menunjukkan gejala fisiologis seperti nekrosis atau klorosis. Kemudian, dari segi tekstur, permukaan juga tetap halus dan berlilin, namun dengan bentuk yang menggembung dan menunjukkan kemungkinan proliferasi jaringan parenkim secara tidak normal. Fenomena ini memberikan gambaran menarik tentang bagaimana dinamika pertumbuhan daun bisa dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik, serta membuka peluang untuk studi lebih lanjut terkait mekanisme pertahanan dan adaptasi morfologi tanaman. Faktor penyebab daun kecil dan berkerut pada Agathis robusta. Menurut Edula et al. 2023, bahwa daun kecil atau ukuran daun yang abnormal merupakan salah satu gejala khas dari infeksi virus CLRDV atau Catarrhal Dwarf Virus. Virus ini adalah virus tanaman yang menyebabkan penyakit kerdil menggulung pada daun. Virus ini menyerang jaringan floem tanaman dan dapat menghambat pertumbuhan, menyebabkan daun menjadi menggulung, mengerut, dan berukuran lebih kecil atau kardil. Penyebab dan mekanisme biologisnya, yang pertama, infeksi virus CLRDV di fase pertumbuhan awal, yang kedua, penurunan fotosintesis dan stomatal conductance, yang ketiga, gangguan fungsi jaringan floem, yang keempat, respon imun dan produksi antosianin.
Gejala-gejala ini sangat khas pada daun-daun yang terinfeksi virus sejak awal fase pertumbuhan. Jika hanya satu daun yang terkena, bisa jadi virus menyebar secara lokal melalui vektor, misalnya kutu daun atau dari jaringan terinfeksi. Selain itu, karena terkena virus kardil, menurut Kurania et al. 2023, hal ini bisa disebabkan oleh defisiensi unsur hara, N, P, dan K yang dapat menyebabkan daun tidak berkembang secara sempurna. Kekurangan nitrogen, daun akan pucat, kecil, dan pertumbuhan lambat. Kekurangan fosfor, daun akan menggelap, kadang kebiru-biruan dan kecil. Kekurangan kalium, tepi daun kering, daun tidak tumbuh secara optimal. Baik, yang selanjutnya adalah dampak abnormalitas daun. Abnormalitas pada salah satu daun Agathis robusta tidak terlalu berdampak secara signifikan karena jumlah daun yang normal masih lebih dominan daripada daun yang abnormal. Pada kasus ini, ciri-ciri daun yang abnormal yaitu berukuran lebih kecil dan memiliki kerutan. Abnormalitas daun dapat menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama yaitu penurunan laju fotosintesis. Ukuran daun yang lebih kecil akan mengurangi penyerapan cahaya sehingga fotosintesis tidak dapat berjalan dengan optimal. Yang kedua yaitu pertumbuhan tanaman terhambat. Fotosintesis yang terganggu akibat ukuran daun yang lebih kecil akan dapat memperlambat pertumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya penyerapan air dan stres kekeringan. Daun yang berukuran lebih besar akan lebih banyak menyerap air dibandingkan dengan daun yang lebih kecil, sehingga daun yang lebih kecil akan mengalami kekurangan penyerapan air. Akan tetapi, daun kecil memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang lebih tinggi. Hal ini akan mempercepat transpirasi dan akan memicu stres air. Selanjutnya ada solusi dan pengelolaan abnormalitas daun. Yang pertama, pengelolaan lingkungan, yaitu menjaga keseimbangan cahaya, air, dan unsur hara, memastikan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup, penyiraman tidak berlebihan, dan nutrisi tercukupi, agar pertumbuhan daun optimal. Yang kedua ada pengendalian patogen, yaitu menggunakan fungisida atau bakterisida bila ada gejala. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap adanya gejala serangan jamur atau bakteri. Jika ditemukan, gunakan fungisida atau bakterisida sesuai dosis anjuran untuk mencegah penyebaran. Yang ketiga, seleksi genetik. Menggunakan bibit tanaman yang sehat dan berasal dari indukan unggul. Selanjutnya, memilih varietas yang tahan terhadap stres lingkungan dapat mengurangi kemungkinan munculnya daun abnormal. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tumbuhan Agathis robusta, di belakang Fakultas Biologi Unsud ditemukan satu daun abnormal dengan bentuk membulat, menebal, dan berukuran lebih kecil dibandingkan daun normal. Abnormalitas ini diduga disebabkan oleh infeksi virus CLRDV yang mengganggu pertumbuhan dan fungsi jaringan phloem atau kekurangan unsur hara seperti natrium, fosfor, dan kalium. Meskipun dampaknya pada keseluruhan tanaman mungkin tidak signifikan karena dominasi dari daun normal. Pengelolaan lingkungan yang optimal, pengendalian patogen, dan seleksi genetik bibit sehat disarankan sebagai solusi untuk mengatasi masalah pertumbuhan daun abnormal ini.